Kali ini kita melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard tahun 2019. Nah, kalau mobil di samping kita ini artinya apa? Mobilnya sudah finish, kita QC, ya sudah selesai kita melakukan pengerjaannya, semuanya. Teman-teman bisa lihat juga untuk hasilnya sudah rapi. Nah, kenapa sih banyak orang yang melakukan pilihan yang dimana generasi Alphardnya itu sudah 2019, sudah facelift, tetapi masih kurang puas untuk melakukan perubahan. Nah, dan diganti dengan versi yang SC Jepang ini. Karena apa? Karena satu, kebanyakan itu orang yang konsultasi kepada kami itu dia tidak mau mobilnya itu pasaran dari yang lain. Ya, seperti mobil yang kelas ATPM itu 2019 bisa dikatakan pasaran sama dengan mobil-mobil rental yang ada ataupun mobil taksi. Nah, supaya terkesan lebih berbeda dari yang lain, otomatis di-upgrade menggantikan dengan versi SC seperti ini, ataupun biasa dikatakan juga dengan versi CBU Jepang, biar nilai eksklusifnya itu ada. Apa sih nilai eksklusifnya itu ada? Yang satu, dari segi tampilan seperti ini, yang dimana desain bumpernya itu beda dari yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga kita lihat untuk di tampilan grill, ya, grillnya juga kalau kita lihat memang serupa, tapi tak sama. Tak samanya apa? Tak samanya itu dia lebih lebar. Ya, ini lebih lebar segini. Kalau yang generasi yang ATPM-nya, dia list keruman itu dia ke bawah. Jadi yang di bagian list keruman yang ini, itu nggak ada pabrikan Jepang mendesain dia melebarkan model yang sama dengan bagian grill yang ada di bagian tengahnya itu, guys. Nah, pemasangannya seperti apa? Pemasangannya pun juga cukup mudah. Dan ini semua spare partnya juga plug and play. Cukup kita melakukan pelepasan bumper standarnya. Setelah kita lepas, barulah kita melakukan perakitan di bagian bumper depan, dan sudah kita rakit juga untuk di bagian body kitnya juga. Nah, selain itu juga untuk di bagian samping, kita cukup melakukan pemasangan add-on samping seperti itu. Dan untuk di bagian belakang, kita cukup melakukan perubahan di bagian bumper aja. Kalau model seperti ini, dari tahun 2015 itu juga bisa kita melakukan pengupgradean dengan model seperti ini, ya. Dan kalau kalian yang ingin tampilan yang ATPM-nya berbeda dari yang lain, selain di-upgrade dengan model desain SC atau CBU ini, kalian juga bisa melakukan pemasangan body kit yang ATPM itu add-on keluaran sama modelista juga, guys, ya. Modelnya lebih elegan, lebih simple. Kalau model ini yang pasti tampilan lebih kelihatan sporty. Mewahan mana? Yang jelas pasti mewahan karakter dengan desain bumper SC ataupun CBU seperti ini. Karena nilai plusnya adalah untuk aksesoris yang bumper CBU ini bisa kita tambahkan untuk di bagian DRL seperti ini. Ini kondisi mobil hidup, ya, dan dia ada sen runningnya. Tuh. Jadi cakep, ya. Untuk semua kamera ini rumah kameranya juga tinggal ngancing aja, jadi nggak perlu melakukan pengakalan khususnya di bengkel kita. Jadi semua ini tinggal kancing-kancing, dan ada lips add-on modelistanya berkarakter yang tadi saya bilang lebih sporty, karena untuk di bagian depan ini dia memiliki kerumannya seperti tingkat, ya. Kita lihat, ya, atas dan bawah. Jadi di sini ada aksen chrome, di sini juga ada keruman. Di sini DRL-nya dia juga pabrik mendesain keruman juga. Ini bawaan dari modelista. Lalu di sini juga ada keruman. Keruman ini adalah salah satu tampilan lebih kelihatan mobil itu mewah. Makanya kebanyakan sana tuh di Eropa juga mendesain mobil lebih mewah itu pasti banyak aksen-aksen keruman seperti ini, guys, ya. Dan ini semua sudah rapi pemasangannya, karena di kita ini kalau untuk pemasangan seperti ini sudah banyak banget, dan kita sudah berpengalaman untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Jadi kalau menurut saya itu, teman-teman untuk melakukan pengerjaan seperti ini, pilihlah bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman dan yang pasti sudah bertanggung jawab untuk melakukan pengerjaannya. Apabila kalau misalkan hasil pengerjaan tersebut tidak rapi, yang pasti kalau untuk pengerjaan seperti ini beda tangan, beda kualitas, guys. Oke. Nah, yang saya suka juga dengan versi bumper seperti ini, kita lihat di bagian samping, ini dipasangin dengan velg standar bawaan OEM originalnya pun juga masih enak kita lihat, guys. Tuh, ya, masih enak kita lihat, karena untuk desain velgnya ini lebih kelihatan sedikit racing. Dan untuk tampilan bumper ini sebenarnya kalau di luar negeri, negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga versi Singapura, itu banyak banget versi keluaran bumper seperti ini, guys, ya. Karena itu memang sudah bawaan dari mereka
menyamakan dengan generasi si Jepangnya langsung, guys. Oke, kita akan lihat membahas di bagian belakangnya. Ya, ini bagian samping cakep banget, sudah rapi, sudah presisi tuh. Jadi pemasangan rapi pun juga kita enak dilihat ya, kita juga enak dipandang, dan yang pasti akan lebih terkesan dari model yang lain. Nah, kalau ini cukup kita melakukan pergantian bumper belakang, bumper belakangnya kita ganti, dimana yang tadi saya bilang kalau untuk versi yang SC ini Modelista lebih karakternya lebih sporty, khususnya untuk di bagian depan, dan untuk di bagian belakang karakter sportinya kita lihat dia ada tambahan knalpot ataupun muffler di bagian sebelah sisi kanannya. Lalu juga untuk desain bumpernya juga berbeda, dan apalagi bagian body kitnya. Kalau untuk bagian body kitnya ini kita lihat di bagian belakang ini mobil lebih kelihatan padat, guys ya, lebih kelihatan berisi, jadi nggak kelihatan polos-polos amat. Karena di bagian desain yang Modelista ini memang saya akuin paling top Modelista mendesain mobil ya, khususnya untuk aksesoris body kit seperti ini. Dia ada seperti melandai di bagian sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi nilai profesional dari karakter mobilnya itu lebih dapat, dan mobil itu pun juga nggak kelihatan kaku-kaku amat untuk desainnya, karena aerodinamisnya pun juga dapat, guys. Kembali lagi yang tadi saya bilang, pemasangan harus rapi ya, guys. Kalau misalkan model seperti ini pemasangannya nggak rapi juga nggak enak juga, apalagi mobil-mobil mewah seperti ini. Oke, nanti saya akan menunjukkan kepada kalian untuk dari segi before dan juga after, supaya teman-teman yang memiliki Alphard tahun berapa sih yang startnya. Nah, 2018 itu udah mulai pergantian dari yang tahun yang model ini dengan generasi yang sebelumnya, dan 2018 sampai tahun 2023. 2023 ini sudah mulai pergantian juga dengan generasi ketiga facelift seperti ini, dengan generasi yang keempat yang baru aja launching di Indonesia, guys. Nah, jadi kembali lagi pilihan kalian, suka yang mana, suka dengan versi yang SC ataupun dengan versi yang ATPM, nanti bisa hubungin ke tim marketing kami, guys. Oke, see you guys.